PIKK PLN UP2B Sistem Makassar dengan bangga mempersembahkan talk show Hari Kartini, Pahlawanku Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini bertepatan pada bulan April, bulannya ibu kita Kartini. Pada hari ini kita akan sedikit mewawancarai dua orang wanita hebat yang berada di layar hari ini. Mereka berdua adalah Sri Kandi PLN yang bekerja di PLN selama beberapa puluh tahun. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan mulai mewawancarai beliau berdua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dua ibu hebat yang ada di sini. Yang pertama yaitu Ibu Hasdiana. Hai. Halo Ibu, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua saya perkenalkan Ibu Siti Jubaidah Bu. Iya, apa kabar Ibu Siti Jubaidah hari ini? Baik, sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap mau diwawancara Bu? Siap. Siap, oke. Hari ini kita wawancaranya semi formal ya Bu, santai, jadi kita senyamannya, oke? Baik, kita mulai pertanyaannya Bu. Pertanyaan pertama untuk Ibu Hasdiana. Ibu Ya. sudah berapa tahun ya, berapa lama tugas di PLN Bu? Oke, alhamdulillah saya gabung dengan PLN itu sejak tahun 89, sudah 32 tahun lebih. Di mana tahun lalu itu saya sudah dapat piagam sertifikat 4 windu. Alhamdulillah 32 tahun berkarir di PLN ya Bu. Iya. Luar biasa. Kalau Ibu Siti Jubaidah sudah berapa tahun ya Bu? Saya PLN? 30 tahun, maksudnya itu 91 Februari. Oh, dari 91 Februari sampai sekarang sudah Iya. terhitung 30 tahun 30 ya Bu. tahun. Lama sekali, baik. Jadi selama 30 tahun ini Ibu Diana dulu nih, itu Ibu dulu tugasnya di bidang apa dan pekerjaannya apa ya Bu? Boleh diceritakan sedikit saja Bu? Mulai masuk Iya, boleh Oke. diringkas. dulu itu saya mulai masuk itu 89 itu langsung di bagian sistem transmisi. Sempat ditempatkan di sektor Bakaru, langsung di lapangan. Terus masuk kembali ke wilayah dan saat ini di AP2B di bagian operasi sistem yang kebetulan pas dikasih tugas membantu di bagian transaksi billing IPP transaksi energi. Oh ya, wah, sudah 30 tahun sempat di lapangan, masuk ke dalam ruangan dan sekarang sudah di dalam ruangan lagi ya Bu, di bagian transaksi. Alhamdulillah luar biasa. Kalau Ibu Jubaidah bagaimana Bu pengalamannya selama 30 tahun, tugas di bidang apa, bisa diceritakan ringkasnya? Saya awalnya 91 Februari itu bergabung di PLN di bagian SDM, di sistem sumber daya manusia itu menangani emolumen pegawai, mulai dari penggajian, restitusi kesehatan, terus setelah itu di keuangan, itu menangani anggaran dan keuangan, dan sekarang di sistem manajemen terintegrasi menangani seluruh laporan administrasi dan keuangan sampai saat ini. Administrasi dan keuangan. Oh iya, jadi selama 30 tahun, 31 tahun maaf Ibu berkiprah di bidang administrasi dan Iya. keuangan. Oke, cukup pertanyaan selanjutnya ya Bu, saya tanyakan selama 30 tahunan ini Ibu bekerja, apakah ada tantangan ataupun kendala yang Ibu hadapi selama bekerja di PLN Bu? Kira-kira bisa dijawab Ibu Diana dulu? Kalau soal kendala atau tantangan itu rasanya itu di mana saya pasti ada, sekecil apapun pasti ada. Cuma namanya itu kami di bagian operasi sistem itu saling kompak, saling bantu, saling support. Jadi sebesar apapun kendala itu semua bisa dilewati. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dilewati. Dan adanya Pasti ada. teman-teman ya. Oke. Bagaimana dengan, ya terima kasih Bu, bagaimana dengan Ibu Siti Jubaidah tentang tantangan atau kendala yang dihadapi selama 30 tahun berkarir ini? Kalau tantangan sih selalu pasti ada ya, karena saya kebetulan mengurusi manusia ya yang Betul. berbicara,
kita berinteraksi setiap hari dengan pegawai, terus dengan data. Data yang tidak bisa berbicara tapi manusianya yang berbicara. Itu tantangan buat saya. Mereka semua masuk itu pasti punya pertanyaan, apa, gimana, nasib saya, pangkat saya, gaji saya, itu. Terus kalau itu tadi tantangannya ya, yang harus saya jelaskan sedetail mungkin data mereka semenjak dia masuk sampai saat ini. Kalau apa tadi tantangan dan Atau kendala sih, yang dihadapi. kendala di kantor itu ya enggak terlalu banyak sih. Yang penting kita sinergi bersama dan kita bekerja itu adalah teamwork. Iya, betul Ya, sekali. kalau PLN sih kita. Jadi dengan adanya support system, teamwork, dan teman-teman, sahabat-sahabat di lingkungan sekitar yang membantu, semua kendala dan tantangan Iya, bisa teratasi, di- ya. Alhamdulillah. Oke Bu, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ya Bu, apa kira-kira motivasi atau quotes yang selama ini Ibu jadikan penyemangat untuk menjalani hari-hari sehingga Ibu tetap bisa bertahan dan berkiprah sampai dengan waktu yang sangat lama di PLN? Mungkin bisa dijawab Ibu Diana dulu, motivasi atau semangat atau kata-kata quotes orang atau seperti menjada wajada atau apa begitu Bu yang menjadikan motivasi Ibu untuk terus berdiri di sini. Ya, kalau motivasi itu kan pasti kan pertama kan dari keluarga dulu. Iya. Terus saya yakin bahwa semua wanita itu, semua ibu itu adalah punya jiwa pekerja. Dimanapun dia, apakah itu di rumah atau di kantor, pasti semuanya bisa menghasilkan produksi yang baik dan bisa menjadi kebanggaan buat keluarga. Ya, jadi motivasi Ibu itu adalah keluarga, di mana keluarga menjadi support system dan diri kita sendiri sebagai perempuan mengembangkan diri itu untuk keluarga juga, karena keluarga yang utama ya Bu. Ya. Kalau Ibu Zubaidah bagaimana Bu motivasi atau semangatnya dalam bekerja selama beberapa waktu? Kalau saya sih berangkat dari rumah itu, kebetulan saya punya anak 2 dan suami saya juga bekerja. Jadi hampir setiap hari barengan keluar ke kantor dan antara anak-anak sekolah. Penyemangat itu adalah suami saya dan anak saya mendukung aktivitas saya di PLN sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Ya, jadi memang jawaban yang sama, keluarga adalah yang utama ya. Iya. Keluarga Iya, adalah pasti jelas. penyemangat Iya. dan support system yang membuat kita bisa berdiri tegak Iya. di sini dan semangat untuk menjalankan tugas baik. Luar biasa ya Bu. Baik Bu, karena sudah sangat lama ya Bu berkiprah di PLN, sudah 32 tahun dan 31 tahun. Kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk ibu-ibu hebat di luar sana yang juga sedang meniti karir, yang juga sedang bekerja sambil mengasuh keluarga? Bisa Ibu memberikan sepatah dua patah kata-kata semangat atau pesan-pesan untuk Kartini-Kartini di luar sana yang juga sedang merintis untuk menjadi wanita hebat seperti ibu-ibu yang sudah berpengalaman Bu? Mungkin dari Ibu Diana bisa disampaikan semangatnya. Kalau saya sih sebagaimana yang tadi saya katakan itu, kalau wanita itu bisa segala-galanya, itu bisa kerja walaupun di mana saja. Oke lah, apapun yang kita lakukan pasti kan ada komentar dari orang lain, tapi yakinlah dan percaya, lakukanlah apa yang terbaik untuk kita, untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Itu aja yang saya pikir. Iya. Tetap Ya, jadi pesannya tetap yakin dan memberikan yang terbaik ya Bu. terbaik untuk kita dan masyarakat. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Kalau Ibu Zubaidah, apa pesan-pesan atau kata-kata motivasi untuk Kartini-Kartini di luar yang sedang juga merintis karirnya dan mengurusi keluarganya di rumah Bu, bisa disampaikan? Kalau saya sih motivasi buat terutama bagi
berdiri muda, semangat itu harus dibangun dari diri kita dulu, sehingga kita tetap konsisten sama apa yang ada sama diri kita. Dan setelah itu apabila sudah bekerja, raihlah prestasi sebesar mungkin agar bisa lebih mantap, lebih meyakinkan para wanita-wanita yang lain yang bisa beremansipasi, bisa duduk bersama dengan lelaki-lelaki hebat. Dan kita juga tidak mau dikalah sama lelaki punya jabatan, wanita pun punya jabatan. Jadi di situ bisa duduk bersama antara lelaki dan wanita. Laki-laki okelah, mereka adalah pemimpin kita, tapi kita berusaha juga menghargai mereka. Jadi kita dari sisi wanitanya, setinggi apapun kita punya jabatan, pasti kita tetap menghargai lelaki. Tetapi emansipasi wanita itu sangat diperlukan di negeri ini, terutama di PLN ini. Banyak sekali Sri Kandi muda, Sri Kandi tua kayak saya ini bisa berhasil dan sukses bertahan untuk mengharumkan Ibu Pertiwi. Iya, Masya Allah. Luar biasa jawabannya ya Bu. Semoga dengan jawaban ini para Sri Kandi di luar sana yang sedang merintis, yang sedang berjuang dapat terinspirasi oleh dua pengalaman dan dua pesan dari Ibu Kartini hebat dari PLN UPB yang sudah berpengalaman. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, ini sedikit membawa ke keseharian ibu-ibu. Ya. Bagaimana Ibu mengatur waktu antara pekerjaan di kantor di PLN dengan mengurus keluarga dan juga ibu-ibu yang bergabung di PIKK, karena ketiga hal ini terkait keseharian Ibu setiap hari ya. Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Diana dulu. Kalau saya ya, Iya, Bu. kalau untuk pembagian waktu, saya rasa itu enggak ada. Maksudnya pembagian waktu itu secara alami ya. Bagaimana kita sebagai wanita, sebagai ibu, pasti kan kita semua mau sukses di sisi sebagai ibu itu pasti kita misalnya bangun pagi, siapin makanan untuk suami, untuk anak-anak. Setelah itu kita siap ke kantor sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ya paling kalau kembali lagi ke mengenai pekerjaan, terus tentang organisasi PIKK itu kan memang ada yang sudah ditentukan jadwalnya. Terus pulang paling siapkan lagi kebutuhan suami dan anak-anak. Ya alhamdulillah suami anak-anakku juga selalu mendukung. Alhamdulillah Ibu. Jadi Ya, pembagiannya itu alami saja ya, Bu? Alami, Semua pada ya. porsinya. karena kan sudah pasti otomatis ada pasti keluar dari kita sendiri bagaimana supaya semua bisa sukses. Oh iya, jadi sudah teratur secara alami. Baik, kalau Ibu Zubaidah bagaimana jawabannya Bu tentang pembagian? Kalau saya mengatur waktunya itu mengalir aja ya. Pagi sarapan bersama, terus sampai ke kantor, bekerja, jam istirahat ada anak-anak lagi kumpul di kantor. Itu anak saya berdua kebetulan dulu saya sibuk-sibuknya, anak saya masih kecil-kecil. Jadi sampai di kantor saya kasih makan, kadang sampai sore saya ganti baju terus antar lagi ke tempat les. Di situ memang waktunya bagi anak-anak karena mereka masih kecil, kita juga harus memikirkan masa depannya. Untuk kalau kegiatan PIKK itu sudah terjadwal, ada pertemuan sebulan sekali, kadang ada acara-acara 17-an atau acara Idul Fitri, acara seperti ini ya disempatkan waktu, paling ya nggak lama juga kadang acaranya bisa kami ikuti karena PIKK adalah organisasi persatuan ibu-ibu yang berada di PLN.
Baik Bu, jadi sedikit saya bahas kembali. Jadi di pembagian waktu ini mungkin dari cerita Ibu Jumaidah ada lebih banyak perjuangan karena ada anak-anak yang harus dibawa ke kantor, ada anak-anak yang harus digantikan lagi bajunya untuk diantar pergi les. Apakah pernah merasa terharu gitu Bu? Maksud saya luar biasa ya memang perjuanganku walaupun jadi wanita karir tapi tetap mengurus anak gitu. Pernahkah merasa sedih atau kasihan sekali ini anak saya harus saya bawa ke kantor masih kecil? Apakah pernah terpikir rasa sedih tapi bahagia atau bagaimana Bu itu? Memang waktu anak-anak masih kecil, kadang-kadang di perasaan saya itu kenapa sampai harus anak saya yang ikut masuk kantor, karena di rumah nggak ada yang jaga. Tapi alhamdulillah semua saya bisa lalui. Anak-anak saya sabar dan mengerti bahwa ibunya bekerja pagi sampai sore. Jadi kadang kalau saya titip di penitipan anak, ada rasa bersalah saya ya. Cuma lama kelamaan saya sudah bisa berjalan baik, normal kembali. Saya memberi pemahaman ke anak saya bahwa ibu ini begini adanya, pagi sampai sore di kantor, jadi anak-anak harus mengerti. Tapi alhamdulillah mereka paham keadaan ibunya, bahwa ibunya berkarir di PLN. Baik, jadi memang untuk menjadi wanita hebat itu tidak mudah ya Bu. Ada perjuangan yang kita perjuangkan, ada usaha yang kita tekadkan untuk meraih mimpi kita, membesarkan keluarga dan mengurus anak-anak hingga mereka mengerti bahwa ibu ini ingin memberikan yang terbaik untuk kalian. Dengan jerih payah ini semoga kalian menjadi anak-anak yang berhasil nantinya. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir mungkin ya Bu, pertanyaannya yaitu berdasarkan dari cerita kilas balik Ibu tadi bahwa bekerja selama puluhan tahun ini dengan meninggalkan keluarga dan anak selama beberapa waktu di kantor membuat hati terasa kadang sedih, kadang terharu karena sempat sebentar meninggalkan anak dan suami dengan kesibukan di kantor. Kira-kira adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga atau kepada orang terdekat, mungkin sahabat yang selama ini sempat tidak mendapat waktu yang banyak dari Ibu? Adakah pesan yang ingin disampaikan mungkin dari Ibu Diana? Bisa dijawab pesannya? Oh iya, karena semua kesuksesan saya itu, keberhasilan saya itu di mana suami, anak-anak, ayah ibu selalu membantu, mensupport kepada saya sehingga saya bisa begini. Jadi paling saya hanya mau ucapkan terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak suamiku, terima kasih Ibu, terima kasih anakku saya. I love you semuanya, I love you, terima kasih. Jadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang mengerti dan telah bersamai untuk semangat ya Bu. Ya. Dari Bu Diana itu saja pesannya. saja. Baik, selanjutnya Nggak bisa disebut lagi satu-satu. ya, karena terlalu banyak ya Bu. Ya. Baik, lanjut ke Ibu Eda, apa pesannya yang ingin disampaikan Bu? Bisa dijabarkan. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu saya, suami saya dan anak-anak saya yang begitu memberikan dukungan dan support terbesarnya buat saya sehingga saya bisa berdiri dan bertahan sampai 31 tahun ini mengabdi di PLN sebagai pegawai dan sebagai wanita Kartini dan Ibu Kartini yang hebat. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Saya ingin dari diri saya pribadi ingin menyampaikan bahwa Ibu berdua ini memang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah. Sudah berdiri di sini yang lama dan hari ini kita hadirkan orang
orang tersayang dari kedua Kartini ini dipersilahkan memberikan bunganya untuk Kartini hebat kita di hari Kartini ini. Silahkan Pak, adik-adik. Selamat Terima kasih Bu, terima kasih sayang, terima kasih. Aduh anakku, makasih pokoknya. Cuma dong sayangku, I love you. Terima kasih Ibu Eda, terima kasih Pak Eda, terima kasih banyak. Oh iya. Baik ibu-ibu, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai diberikan. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat Hari Kartini untuk kedua Ibu Kartini hebat yang berada di balik PLN. Kalau Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, kalau kedua Ibu PLN ini berada di balik keterangan karena melistriki seluruh Indonesia. Amin. Baik, dengan berakhirnya wawancara ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah bersedia diwawancara. Semoga sehat selalu, semoga diberikan semangat terus untuk melanjutkan karirnya. Dan saya tutup wawancara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.